lagi dengan saya. Baiklah, pada materi kita yang ketiga tentang teks eksplanasi, kita akan bersama-sama belajar tentang cara meringkas isi dan sekaligus bagaimana menyajikan teks eksplanasi. Nah, bagaimanakah langkah-langkah untuk kita bisa meringkas isi sekaligus langkah untuk menyajikan teks eksplanasi? Langsung saja kita bahas di sini. Baiklah, pada bagian awal ini kita akan belajar bagaimana langkah yang dapat dilakukan ketika ingin meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Isi teks eksplanasi berupa jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Pertanyaan mengapa akan dijawab dengan menjelaskan sebab akibat, sementara pertanyaan bagaimana akan dijawab dalam teks secara kronologis. Struktur teks sendiri terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas atau yang merupakan urutan sebab akibat atau secara kronologis, dan interpretasi. Yang kedua, menentukan gagasan utama tiap paragraf. Selanjutnya, tentukan gagasan utama dari teks yang kita baca. Perlu diketahui kalau gagasan utama bukanlah kalimat utama. Kalimat utama merupakan pokok pikiran suatu paragraf, sementara gagasan utama adalah pokok pikiran dari teks secara keseluruhan atau yang bisa kita kenal dengan tema. Meskipun demikian, kalimat-kalimat utama dalam paragraf juga mencerminkan gagasan utama dari teks. Nah, itu yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga adalah membuat kerangka teks. Setelah menemukan gagasan utama teks, kita bisa mulai menuliskan rangkuman teks. Perhatikan agar gagasan utama juga turut disertakan dalam rangkuman tersebut. Salah satu cara agar kita dapat menyertakan gagasan utama adalah dengan memasukkan kalimat-kalimat utama yang mendukung gagasan teks. Ketika membaca, kita bisa sambil menandai kalimat-kalimat mana saja yang penting untuk dimasukkan ke dalam ringkasan, sehingga ketika kita menulis rangkuman atau ringkasan, kita sudah tahu bagian mana saja yang akan kita masukkan. Dan yang keempat, merevisi teks sesuai dengan kaidah kebahasaan. Terakhir, setelah rangkuman selesai atau rangkuman atau ringkasan yang selesai kita buat, mari baca kembali rangkuman tersebut yang sudah kita tulis. Selain memperhatikan jika pokok-pokok gagasan teks sudah disertakan atau belum, kita juga perlu mengecek penulisan dan ejaan. Jangan sampai ada kesalahan penulisan atau ejaan. Gunakan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan pedoman ejaan yang disempurnakan supaya tidak ada kesalahan. Nah, untuk melengkapi pemahaman kita, marilah perhatikan contoh meringkas dalam paragraf pada tabel berikut ini. Generasi Hebat Indonesia, tadi kita sudah belajar tentang langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi. Kali ini kita langsung saja melanjutkan pada langkah-langkah untuk menyajikan teks eksplanasi. Simak dengan baik. Generasi Hebat Indonesia, selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada umumnya disusun dengan menggunakan pola kronologis atau urutan waktu ataupun kausalitas atau sebab akibat yang dimulai dengan tesis atau pernyataan umum, deretan penjelas atau urutan sebab akibat peristiwa, dan diakhiri dengan interpretasi atau ulasan dan kesimpulan. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi yaitu yang pertama, menentukan topik atau kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Contoh, materinya tentang fenomena alam, topiknya lapisan ozon. Gagasan utamanya penipisan lapisan ozon. Yang kedua, menyusun kerangka teks. Menyusun kerangka teks ini adalah mengembangkan topik utama
ke dalam rincian yang lebih spesifik atau khusus dan disusun secara kronologis ataupun kausalitas atau sebab akibat dengan memperhatikan struktur teks eksplanasi. Misalnya, di bagian penjelasan umum, kita tuliskan di situ definisi lapisan ozon dan masalahnya. Kemudian pada penggambaran rangkaian kejadian, proses penipisan lapisan ozon serta penyebab dan dampaknya. Pada bagian interpretasi, kita tuliskan di situ upaya untuk mengurangi penipisan lapisan ozon. Nah, langkah yang ketiga adalah mengumpulkan bahan berupa fakta dan pendapat para ahli terkait dengan kejadian dari berbagai sumber. Misalnya, pengertian ozon, keberadaan lapisan ozon, fungsi lapisan ozon, penyebab menipisnya lapisan ozon, proses menipisnya lapisan ozon, dan dampak menipisnya lapisan ozon. Selanjutnya, langkah yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun sesuai dengan struktur teks menjadi teks eksplanasi yang lengkap. Nah, inilah contoh paragraf atau teks eksplanasi yang lengkap sesuai dengan struktur teks eksplanasi.
Anak-anakku, pelajar hebat di seluruh Indonesia, kita sudah belajar cara meringkas dan juga cara menyajikan teks eksplanasi. Semoga video ini bermanfaat dan selamat berlatih untuk menjadi generasi yang hebat. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatanmu. Jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa.